Terima kasih guys, kalian udah klik video ini. Dan kembali lagi di channel YouTube kami, Lantai Kriminal. Jadi, hari ini kita akan membahas kembali salah satu kisah nyata yang terjadi di tanah air kita tercinta, yang kejadiannya terjadi di tahun 2025. Dan kemarin saya kenotis lagi setelah saya membaca berita dan sedang dilaksanakan persidangannya. Langsung saja kita bahas tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI karena mereka telah dibutakan oleh bayaran dari seseorang. Baik, mari kita mulai ceritanya. Siang itu, 20 Agustus tahun 2025, Jakarta sedang diguyur hujan rintik-rintik. Di area parkir Lotte Mart, Pasar Rebo, seorang pria paruh baya bernama Muhammad Ilham Prajipta baru saja keluar dari pertemuan bisnis yang rutin. Sebagai kepala cabang, pembantu di sebuah bank BUMN, Ilham adalah pria dengan jadwal yang padat dan integritas yang tak tergoyahkan. Saat tangannya hendak membuka pintu mobil hitamnya, dunianya berubah selamanya. Sebuah mobil MVP putih yang terparkir tepat di sampingnya tiba-tiba terbuka. Beberapa orang meloncat keluar, meringkusnya dengan gerakan yang sangat terlatih, serta menyeretnya masuk ke dalam kegelapan kabin mobil tersebut. Hanya dalam hitungan detik, Ilham Prajipta lenyap di tengah keramaian ibu kota. Tak ada yang menduga bahwa ini adalah awal dari sebuah konspirasi gelap yang melibatkan uang ratusan miliar dan pengkhianatan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung negara. Keesokan paginya, warga di desa Nagasari, Bekasi dikejutkan oleh penemuan sesosok mayat di tengah persawahan yang sepi. Kondisinya sangat mengenaskan. Mata dan tangannya terikat lakban. Tim forensik dari Rumah Sakit Raden Said Sukanto segera turun tangan. Hasilnya sangat mengerikan. Ilham Prajipta tidak hanya diculik, ia juga disiksa. Namun, penyebab kematiannya bukan karena senjata tajam ataupun peluru. Hasil visum menunjukkan adanya tekanan luar biasa pada tulang leher dan pada dadanya. Ilham tewas perlahan karena kekurangan oksigen atau disebut asfiksia. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan penculikan sebersih ini di siang bolong di ibu kota pula? Dan apa sebenarnya yang mereka inginkan dari seseorang pejabat bank tingkat menengah seperti Ilham? Penyelidikan polisi mengungkap bahwa ini bukan sekedar dendam pribadi. Ini adalah operasi yang dipimpin oleh seorang kriminal bernama Candy alias Ken. Ken adalah otak di balik sindikat pembobol rekening dorman atau yang biasa disebut rekening-rekening nasabah yang sudah tidak lagi aktif namun
berisi dana menganggur. Sindikat ini mengincar uang yang jumlahnya tidak masuk akal bagi kebanyakan dari kita. 204 miliar rupiah. Tapi untuk mencairkan uang sebanyak itu, mereka butuh otoritas pejabat bank. Mereka butuh seseorang yang bisa memberikan akses ke sistem perbankan pusat. Target mereka jatuh kepada Ilham. Namun, Ilham bukan pejabat yang mudah disuap. Keteguhannya menjaga prosedur bank justru menjadikan penghalang bagi sindikat ini. Dan bagi Ken serta kelompoknya, penghalang harus segera disingkirkan. Disinilah cerita menjadi sangat tragis. Salah satu aktor intelektual dalam kasus ini adalah DH. Banyak dari kalian mungkin mengenal wajahnya. Dia adalah motivator pembisnis terkenal, pemilik platform pendidikan Guruku, serta YouTuber dengan ratusan ribu pengikut. DH sering tampil sebagai sosok dermawan yang memberikan beasiswa bersama pengacara kondang. Tapi di balik layar, hidupnya sedang berantakan. Dia terlilit hutang besar. Proyek helipadnya gagal dan dia menyimpan dendam. Yang paling menggemparkan publik adalah keterlibatan 3 prajurit TNI dari satuan elit. Mereka adalah Serka N, Kopda F, dan Serka F. N bukan hanya sekedar eksekutor, melainkan dia adalah perencana teknis. Dialah yang mengusulkan agar Ilham dibius dan dibawa ke rumah aman atau safe house. Sementara Kopda F menggunakan seragam dinas militernya untuk mengintimidasi korban, mengaku sebagai aparat dari kejaksaan yang sedang menjalankan tugas rahasia. Bayangkan ketakutan Ilham Pradipta di dalam mobil tersebut. Dia tidak hanya berhadapan dengan preman, tapi dengan oknum berseragam yang seharusnya melindunginya. N jugalah yang diduga kuat melakukan penganiayaan fisik di dalam mobil Toyota Fortuner. Mereka menekan dada Ilham hingga sang bankir tidak lagi bisa menghirup udara selamanya. Ya. 6 April 2026, keadilan mulai ditegakkan. Di pengadilan militer II 08 Jakarta, ketiga prajurit ini didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Salah satu momen paling berkesan adalah saat hakim ketua menegur para terdakwa karena cara berpakaian mereka yang tidak rapi dan tidak seragam di ruang sidang. Hakim mengingatkan bahwa meskipun mereka melakukan kejahatan, mereka tetaplah anggota institusi besar. Namun, bagi keluarga Ilham Pradipta, urusan seragam tidaklah penting dan juga tidaklah sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Mereka menuntut hukuman berat, hukuman terberat yang dapat diberikan, yaitu hukuman mati. Auditor militer menyiapkan 17 saksi untuk membongkar tuntas setiap detik penderitaan yang dialami Ilham. Kasus ini bukan hanya soal kasus pembunuhan, tapi soal integritas institusi militer untuk keamanan uang kita di perbankan. Kisah tragis Muhammad Ilham Pradipta
meninggalkan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa integritas adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Ilham tewas karena ia memilih untuk jujur. Tidak, dia menolak menjadi bagian dari sindikat pembobol bank, meski ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kasus ini mengingatkan kita untuk tidak mudah tertipu oleh pencitraan di media sosial. Di balik kata-kata motivasi yang indah, bisa saja tersimpan niat yang amat sangat gelap. Dan bagi institusi militer serta perbankan, ini adalah panggilan untuk berbenah, memperketat pengawasan, dan memastikan tidak ada lagi oknum yang bisa memperdagangkan wewenang mereka demi rupiah. Mari kita terus kawal kasus ini dan jangan biarkan pengorbanan Ilham Pradipta terlupakan begitu saja. Keadilan harus tegak, tak peduli seberapa tinggi pangkat atau seberapa populer wajah sang pelaku. Saya Akbar Firmas Maulana dari Lantai Kriminal. Sampai jumpa di berita atau cerita berikutnya. Sumber dari cerita yang telah saya sampaikan sebelumnya akan kami sertakan di deskripsi video ini. Mari kita bijak dalam menyerap informasi dan jadikan kisah-kisah ini menjadi pelajaran untuk kita untuk selalu berwaspada dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.